Puji Tuhan, saudara. Begini saja ya. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat sore, shalom, shalom, shalom ya. Saya percaya sore hari ini kita dalam anugerah perlindungan Tuhan. Sekalipun sering kalau kita dengar berita ya, keadaan masih belum mereda, ya tracing terhadap berita-berita tentang akibat COVID-19 masih terus ada, bahkan meningkat. Tapi kita percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita, amin. Dan kita akan alami yang namanya hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Maka sore hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mendengar firman Tuhan dengan judul khotbahnya adalah Ebenezer, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Banyak orang berpikir, ada yang berpikir doa itu mudah. Tapi ada yang berpikir doa itu sulit. Tapi juga ada yang berpikir mudah sulit. Betul ya Bapak Ibu? Ya, karena begitu banyak orang berdoa kok enggak dijawab-jawab Tuhan, terus mereka bilang sulit. Nah, ada orang yang enggak berani berdoa karena merasa belum layak berdoa, masih hidup dalam dosa. Tetapi intinya adalah ketika kita mau bergerak ke dalam doa yang mengubah segala sesuatu, Bapak Ibu akan mengalami karya Tuhan yang dahsyat lewat doa-doa itu. Nah, akhir zaman kesudahan sudah tiba. Saya mengingatkan lagi, COVID-19 juga bagian dari akhir zaman yang Tuhan izinkan terjadi. Akan ada puncak-puncak yang lebih ngeri saudara, tapi bukan menakut-nakuti, karena itu memang sudah tersurat dalam firman Tuhan. Justru kita ini orang yang beruntung. Saya kasih tahu saudara, Bapak Ibu saudara dan saya orang yang beruntung. Karena apa? Karena Alkitab kita sudah berbicara. Amin. Kalau Alkitab kita sudah berbicara, kita tidak perlu takut. Karena di dalam Alkitab itu juga ada jalan keluar ketika krisis dan hal-hal yang semakin buruk terjadi. Kita anak-anaknya akan ditolong Tuhan. Amin. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ke dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Satu pelajaran yang baik sekali saudara, dari seorang pribadi yang bernama Petrus, bagaimana dia mengiring akan Tuhannya, yaitu Tuhan kita, akan gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di surat ini beliau menuliskan hal yang saya rasa ini sangat indah dan luar biasa saudara. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Di situ judul perikopnya dalam Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, judulnya adalah Hidup Orang Kristen. Ini ditulis bersama Roh Kudus dengan pengalaman hidup Petrus yang pernah menyangkal Yesus karena dia diajak doa sama Tuhan. Orang tenanan saudara, tapi justru malah dia tidur bersama dua temannya. Akibatnya dia menyangkal Tuhan. Nah, saya bacakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sabda Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya bacakan sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, ketika orang berdoa saudara, ya kalau dipikir langsung datang doa ya enggak apa-apa ya kan. Begitu pingin doa langsung berdoa enggak apa-apa. Tetapi ada caranya rupanya bagaimana doa itu kita akhirnya di dalam doa itu kita bisa mengenali yang namanya rencana-rencana Tuhan, mengenali kehendak-kehendak Tuhan, sehingga kita pada akhirnya dalam setiap pergumulan hidup kita, sekalipun kita punya kesulitan yang berat, kita akan bisa tahu dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kita juga akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena doa di sini saudara, kalau kita baca tadi, supaya kamu dapat berdoa, ada dua hal saudara yang akan saya bagikan. Yaitu yang pertama, kuasailah dirimu dan kemudian jadi tenang. Sebelum kita berdoa, mari kita belajar menguasai diri dan belajar menjadi tenang. Ketika kita kuasai diri dan menjadi tenang, kita masuk ke dalam jam-jam doa kita. Doa kita akan mengalami perubahan yang luar biasa, saudara. Nah, kasih Tuhan, kata doa di sini, saudara, ya biasa umum kata doa ada yang ditulis dengan kata ora, tapi kata doa di sini ditulis dengan kata prosoksas, yang artinya adalah sebuah
hal untuk memusatkan pikiran, yaitu yang menunjukkan kesetiaan yang terarah dan tetap sambil memberikan banyak waktu kepada sebuah atau banyak atau semua tindakan tertentu, ya. Atau sederhananya begini, kata doa di dalam ayat 7 ini dari pasal 1 Petrus 4 ayat 7, yaitu artinya sederhananya adalah sebuah kesetiaan kepada Allah, ya, dalam bentuk penyerahan total seluruh hidup kita, ya, di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, ya. Aneh ya saudara, tapi itu bukan hanya sekedar doa aja pas di jam-jam doa. Ternyata itu melibatkan semua kesetiaan hidup kita, penyerahan hidup kita, ya. Kata dan kamu berdoa itu, dan penyerahan hidup kita secara total, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam tindakan dan pikiran kita. Nah, kekasih Tuhan, ada seorang ibu yang berdoa buat anaknya. Di abad kurang lebih 19, ibu ini berdoa karena suaminya juga seorang pendeta, hamba Tuhan. Dan kemudian dia ingin anaknya menjadi anak yang baik, anak yang menurut firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya anak ini di usia remaja berubah menjadi anak yang sedikit liar dan tidak terkendali. Orang tuanya kebingungan, padahal ibunya setiap malam, setiap pagi selalu berdoa untuk anak ini. Dia mempercayai bahwa doa sanggup mengubah segala sesuatu. Doa yang penuh kuasa di dalam ketenangan, di dalam penguasaan diri, dapat mengubah segala keadaan, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah kesulitan menjadi hal-hal yang akhirnya menjadi indah pada waktunya. Tapi saudara, ibu ini tidak menjadi lemah karena dia mempercayai bahwa doa di hadapan Tuhan Yesus akan mengubah segala sesuatu. Perubahan yang terjadi dalam diri anaknya yang negatif atau kontra berlawanan dengan apa yang dia harapkan tidak mengubah niatnya tetap berdoa. Tiap pagi dia berdoa, malam dia berdoa buat anak ini. Nah, suatu kali saudara, anak muda yang anak pendeta ini tiba-tiba dia kuliah. Dan waktu dia kuliah, dia mengenal seorang pria di teman kuliahnya. Ya, teman kuliahnya namanya Jakob, saudara. Bukan Yakob di Kartika ya, saudara. Yakob nama temannya. Jakob ini adalah seorang ateis, saudara. Seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Dia menolak Tuhan, namanya Yakub, tapi banyak nama Yakob yang enggak percaya Tuhan. Ya, namanya rohani ya, namanya nama baptis tapi belum tentu, saudara. Nah, singkat cerita, Yakub membawa anak muda yang namanya Adoniram Judson ini menjadi ateis. Dia mulai kecewa sama Tuhan, kemudian dia mulai meninggalkan Tuhan dan dia mulai bersama dengan Jakob. Sampai dengan suatu kali dia lulus kuliah dan mulai bekerja. Dan waktu dia bekerja, saudara, ya, ibunya tetap berdoa bagi anak ini. Sekalipun makin didoakan, anak ini makin meninggalkan Tuhan. Sedih nggak Bapak Ibu? Sedih bukan? Sedih ya? Ada yang alami? Tapi percaya Bapak Ibu, kalau kita berdoa jangan sampai kita berhenti, terus setia doakan. Ibu ini doa terus, saudara. Doa terus. Suatu kali perjalanan membawa anak muda bernama Adoniram Judson ini ke satu kota dalam pekerjaan. Dia menghadiri sebuah pertemuan. Dia akan tinggal untuk beberapa lama dan dia memesan penginapan karena penginapan di kota itu penuh, saudara. Penginapan di kota itu penuh dan akhirnya dia dapat satu penginapan dan tinggal satu kamar. Dan hanya tinggal satu kamar, samping kamarnya adalah orang yang sedang sekarat, setiap malam berteriak-teriak, kesakitan, mau mati. Kemudian resepsionis ngomong sama si Judson sini, Pak, mau nggak tinggal stay di satu kamar, tapi sampingnya bapak nanti ada orang yang tiap malam akan teriak-teriak, kesakitan, meronta-ronta, medeni pokoknya Pak. Karena kepepet saudara, karena terpaksa, akhirnya Adoniram Judson dia mau tinggal, enggak masalah. Akhirnya dia benar tinggal di situ, dia taruh tasnya, dia mulai berbaring karena sudah malam. Beberapa menit saudara, waktu dia baru membaringkan tidur gini ya, kemudian mulai saudara, sampingnya teriak-teriak, bungok-bungok, wah saudara, bahasa Jermannya kejet-kejet saudara. Wah dia teriak-teriak, mau mati, kesakitan, ketakutan, wah minta tolong. Tapi si Judson ini karena dia sudah beku hatinya, karena dia sudah ateis tuh hari itu,
Dia hanya dengar, dia juga takut, dia juga bingung, dia mau gimana ya, tapi itu tidak ada yang nolong, saudara. Akhirnya setelah berjam-jam lamanya, saudara, suara di samping kamarnya terdiam. Dalam hati Judson berkata, kalau dia pingsan atau tertidur, kemungkinan kedua mati. Akhirnya Judson gak mau ambil pusing, dia tidur, saudara. Pagi harinya, kemudian dia bertemu resepsionis dan diberitahu bahwa orang yang tinggal di samping kamarnya sudah meninggal dunia, is dead, saudara. Dan kemudian dia kaget dan terperanjat ketika resepsionis berkata, nama orang yang mati di sebelah kamarnya adalah Jacob, sahabatnya waktu kuliah yang membawa dia menjadi ateis. Hari itu juga, saudara, Adoniram Judson sadar dia telah meninggalkan Tuhan. Dia bertobat, dia terima kasih anugerah Tuhan. Sekalipun dia dulu pernah dibaptis dan jadi anak pendeta, saudara. Dia bertobat, dia ambil panggilan, dia berkata, oleh anugerahmu Tuhan, aku tidak mau orang-orang, sahabatku, teman-temanku akan mengalami apa yang dialami oleh Jacob. Akhirnya singkat cerita dia sekolah seminari beberapa tahun di sekolah Alkitab, saudara. Dan dia kemudian menjadi hamba Tuhan. Niat hatinya dia ingin melayani di salah satu kota di negara India waktu itu. Karena India begitu kesulitan ya hari-hari itu dan butuh misionaris yang besar untuk memberitakan Injil di kota India, di negara India. Nah, kemudian waktu dia berdoa, saudara, saudara, Tuhan justru memberi dia inspirasi lewat buku yang dia baca dari karangan seorang hamba Tuhan yang membawanya, Roh Kudus membawa dia lewat buku ini pergi ke kota Rangon di Burma, saudara. Di negara Burma yang awalnya waktu itu belum ada orang Kristen. Akhirnya Adoniram Judson ini taat, saudara. Dia jalani, saudara. Dia masuk ke kota di negara Burma, ya. Dia masuk di negara Burma yang sekarang namanya adalah Myanmar. Dan kemudian dia mulai menginjil, dia mulai beritakan firman. Kemudian dia boleh buat persekutuan. Dia kemudian akhirnya membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Burma atau Myanmar. Dan dia melayani kurang lebih sekitar, saudara, 38 tahun, saudara, di sana. Mendedikasikan hidupnya menjadi hamba Tuhan yang menjangkau Burma atau Myanmar. Sehingga pada waktu hidupnya dia 38 tahun ya, karena sakit dia meninggal. Kemudian ada sekitar 63 gereja berdiri. Kemudian ada 7.000 orang Kristen di Burma. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini ada sekitar 5-6 juta orang Myanmar percaya kepada Tuhan. Ada satu jawaban dari doa seorang ibu yang awalnya ketoknya tambah sulit, ya kan, saudara? Ibunya berdoa, anaknya tambah nakal, betul gak? Tambah sulit, tambah jauh dari Tuhan, tambah meninggalkan Tuhan. Tapi ibu tidak berhenti berdoa, karena dia percaya doa sanggup mengubah segala sesuatu. Doa yang saudara naikkan, Tuhan dengar, amin. Dan terus setialah berdoa sampai saudara menerima jawaban dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah tidak menjawab doa kita, tapi Tuhan akan selalu jawab doa kita. Tapi kadang Tuhan harus ngepaske kehendaknya dengan kehendak kita. Nah, bagaimana caranya, saudara? Doa yang seperti kehendak Tuhan, doa yang sanggup mengubah segala sesuatu, doa yang mendatangkan mujizat, berkat, pertolongan Tuhan, dan mendatangkan damai sejahtera terutama, saudara, dalam hidup kita, karena pimpinan Tuhan itu damai sejahtera. Gimana caranya? Yang pertama, saudara, tadi ada 2 hal, saudara, saya bagikan. Yang pertama, mari kita yang namanya fokus untuk menguasai diri secara maksimal. Ya, ayat 7 dari 1 Petrus 4 ayat 7 tadi, di bagian pertama dikatakan kuasailah dirimu, saudara. Mari kita belajar untuk menguasai diri secara maksimal. Kata kuasai diri berasal dari kata nevo, saudara. Ya, bahasa Yunani, saudara, nevo, yang artinya pertama itu bertarak. Bertarak itu apa? Menahan hawa nafsu, ya. Bertarak itu menahan hawa nafsu. Jadi melawan dosa, melawan keinginan, melawan kepentingan diri sendiri agar mengerti kehendak Tuhan. Jadi bertarak itu artinya ada juga orang berusaha bertarak dengan cara enggak makan memantang atau pantang makanan yang
asin, pantang makan daging, ya, pantang makan ayam, ya kan. Tapi juga bertarak itu artinya yang penting intinya adalah menyangkal hawa nafsu, ya saudara. Menyangkal hawa nafsu yang membuahkan perbuatan daging. Berpuasa salah satu kita belajar untuk bertarak, ya. Yang kedua kata nevo ini artinya adalah sadar, saudara. Sadar, consciousness atau kesadaran, ya. Gambarannya kesadaran jadi satu dengan bertarak ini adalah kalau di dalam Alkitab, saudara, adalah orang yang bertarak dari yang namanya minuman keras atau anggur yang dapat memabukkan. Anggur adalah minuman pokok orang di daerah Timur Tengah, terutama pada zaman Tuhan Yesus, apalagi pada waktu pesta. Tidak bisa dihindari, saudara. Pasti itu akan ada. Kalau kita teh hangat, saudara, ya kan. Tapi di sana anggur. Tetapi yang Tuhan mau dari zaman itu adalah orang tidak kemudian buta dan kemudian tenggelam minum minuman keras sampai mabuk dan tidak sadar, itu saudara. Nah, gambarannya saudara, kalau saudara mau tak gambar guys saudara, orang yang mabuk, ya, orang yang tidak sadar, dia akan bisa mempermalukan dirinya sendiri, tapi tidak menyadari dia mempermalukan dirinya sendiri. Nah, dia tidak menyadari kalau dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi orang yang mabuk dengan tidak punya kesadaran ini adalah, ya, gambarannya adalah orang yang sangat lelah, kehilangan kontrol, kemudian mengantuk. Nah, Bapak Ibu pas waktu tidur, ya kan, nanti lihat pas nanti malam istrinya dicek atau suaminya dilihat pas tidur, saudara. Wah, itu sangar, saudara, nanti ya. Itu ajaib, saudara, ya. Saudara kan tambah cinta, saudara, sama suami saudara, sama istri saudara. Lihat, coba dicek pas waktu tidur. Saudara nggak sadar, bahkan maaf kata, kalau kita pas lagi, maaf ya, ngorok, saudara, itu nggak sadar, saudara. Nanti kalau ditegur sama istri, suami, kowe ngorokmu banter, cek banter kowe, ngerti kok ngendi, dan kan ada sama-sama tidur, ya kan. Tapi kan seringkali kita ayel-ayelan di sana, karena nggak sadar. Tapi saudara, by the way, nggak ada yang tahu karena sama-sama tidurnya, ya. Kita juga nggak bisa dengar yang namanya suara waktu kita tidur terus ngorok, ya kan. Nah, tapi saudara, gambaran dari orang yang mabuk ini lebih jelas pernah saya alami waktu saya pelayanan di Engkiteh tahun 2017. Tahun 2017 saya pelayanan di Engkiteh di Kalimantan, di pedalaman. Nah, suatu kali kita mau ngadak ke bimbel, saudara, karena kita melihat di situ banyak orang yang tidak bisa baca dan tulis. Anak-anak yang putus sekolah banyak, saudara. Saya berdoa tempat itu akan berdiri sekolah. Kalau tidak, ya kita yang akan buat sekolah di sana. Amin. Amin. Karena kasihan, saudara. Jadi banyak anak yang putus sekolah, anak yang tidak bisa baca tulis. Akhirnya kita buat bimbel, kita izin ke RT. Dodok-dodok di tempat RT, saudara. Sama Pak Apu, waktu itu sama Mas Ari saya. Dodok-dodok. Rumahnya nggak begitu besar, saudara. Tapi hampir 20 menit, saudara, itu nggak dibukain pintu. Hampir kami pulang, sudah hampir malam, karena nggak ada listrik, saudara. Baru jam 6:30. Tapi tiba-tiba nggak lama dibuka, gitu kan. Pak RT keluar sambil terengah-engah. Saya pikir kok omahe apa sak lapangan apa piye, kok sampai terengah-engah dadanya, saudara. Ternyata baunya bau naga, saudara. Baunya bau tua. Bau dia baru mabuk, saudara. Dan kemudian dengan berkata terbata-bata, kemudian mempersilahkan kami masuk. Kami akhirnya bertiga masuk ke dalam dan disuruh duduk di ruangan tengah, di lantai gitu, saudara. Dan kemudian waktu duduk di ruangan tengah, di sebelah ruangan tengah itu juga di tempat yang sama, samping itu ada seorang wanita, saudara. Nah, itu istrinya Pak RT, saudara. Dia sedang, saya lihat, itu dia sedang mabuk. Saya tahu orang mabuk karena saya sering nunggu orang mabuk zaman dulu, saudara. Nah, saya tahu, ini orang mabuk. Wah, maaf saudara, bajunya udah setengah sedih. Itu cewek, ibu-ibu. Saya, waduh, ini akan terjadi hal yang tidak baik. Akhirnya saya duduk membelakangi beliau. Dan saudara, benar, ketika pembicaraan dengan Pak RT beberapa waktu kemudian akhirnya dia mulai mengigo. Gludak. Bukan hanya yang namanya pintu ditendangi, saudara. Tetapi saudara, bajunya sampai kemana-mana, maaf kata, saudara.
itu mempermalukan dirinya, tapi dia nggak sadar. Banyak tamu di situ, saudara. Ada kami tamu-tamu dari Pak RT, tapi Pak RT juga ada, dia juga mabuk, nggak berdaya, saudara. Saudara, orang yang mabuk dan nggak sadar ketika mempermalukan dirinya, tidak sadar, saudara. Kadang saudara dan saya, kita pun mengalami hal itu ketika kita menjalani kehidupan apalagi yang penuh dengan kesulitan. Kita terlena bobok, ya, kita nggak sadar. Makanya kita butuh firman Tuhan untuk menyadarkan kita. Kamu itu kita itu sedang ada di dunia, tetapi rumah kita ini surga, saudara. Tempat tinggal kita ini warga negara surga, dan kita sedang menjalani kehidupan yang ada di dunia. Firman Tuhan ingin menyadarkan kita selalu bahwa kita ini warga negara surga yang harus selalu sadar dengan segala keadaan yang terjadi di dunia, sehingga kita tidak terseret, terpikat, dan tertarik oleh keinginan-keinginan dunia. Maka saudara, mari kita belajar untuk yang namanya menguasai diri. Orang yang menguasai diri adalah orang yang meninggalkan yang namanya kemabukan. Dia tahu mengontrol dirinya. Saya percaya ada banyak orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kita pun ngomong, Pak, saya mengasihi Tuhan, saya percaya. Saya pernah mengalami. Pak, saya mengasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan. Tetapi ada banyak orang juga, saudara, yang berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi jatuh bangun di dalam dosa. Saya percaya bukan tidak mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan. Orang-orang yang jatuh bangun di dalam dosa juga mengasihi Tuhan yang percaya Yesus. Tetapi karena apa, saudara? Karena tidak bisa menguasai diri, belajar menguasai diri. Ya, dari sini sampai sini, maaf saudara, kita harus sadar, saudara, bahwa kita punya ini, saudara, punya ini kepala sampai punya ujung kaki yang harus kita pelihara di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang kita semua pasti kita mengasihi Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk menguasai diri. Menguasai diri adalah buah roh yang ke-9, saudara. Jadi dibuka dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu sulit. Hanya orang-orang yang lebih dari pahlawan, lebih dari pemenang, dikatakan yang dapat merebut kota adalah orang yang menguasai dirinya. Makanya berdoa itu sulit kalau kita nggak menguasai diri. Karena di pikiran kita keinginan banyak macam-macam, saudara. Tapi mari saya percaya Tuhan ini tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ya, tahu. Tapi Tuhan ini jauh lebih ingin mendidik kita. Untuk apa? Bisa mengelola berkat-Nya dan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar menguasai diri. Ketika kita menguasai diri, maka dikatakan kita lebih dari orang yang merebut kota, lebih dari seorang pahlawan. Nah, orang yang menguasai diri adalah orang yang berpikir seperti Yesus, saudara. Mari saya ajak saudara untuk melihat dalam Matius pasal yang ke-26. Bagaimana Tuhan Yesus belajar juga menguasai dirinya waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Satu hal yang sangat sulit. Bagaimana Tuhan berjuang dengan kehendaknya, tapi dia juga harus yang namanya melakukan kehendak Bapa. Matius 26 ayat yang mulai dari ayat yang ke-36. Saya bacakan, saudara. Judulnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu maju sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku," perhatikan saudara, ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Perhatikan kata sekiranya mungkin, saudara.
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tuhan Yesus pun bergumul hari itu, karena dia tahu kehendak Bapa itu begitu sulit. Tapi kehendak Bapa ya di doa di Taman Getsemani itu, kalau Tuhan Yesus mau melakukannya, maka kutuk diubah menjadi berkat. Kematian diubah menjadi keselamatan. Karena apa? Yesus mati bagi manusia. Kematian kekal diubah menjadi keselamatan. Maka saudara, begitu berat bagi Tuhan, dan Tuhan berkata sekiranya mungkin. Artinya apa? Kalau masih ada kemungkinan Bapak, yang oleh sekiranya boleh. Jadi Tuhan masih memikirkan kemungkinan. Dan kalau dia, saudara, gak mengambil cawan itu, gak meminum cawan itu, tetapi puji Tuhan, Tuhan menguasai dirinya. Dan Tuhan berkata, ya saudara, dia berkata, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Mari perhatikan maju lagi. Kemudian kita lihat saudara, di ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, beda saudara. Yang kedua berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kalau tadi kata pertama waktu beliau datang berdoa di hadapan Bapa, sekiranya mungkin, ya toh. Kalau ini beliau berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin. Jadi Tuhan sudah tidak melihat kemungkinan lagi, dia sudah berkata sudah tidak mungkin. Jadi kedua kali kedatang kepada Bapa, responnya sangat berbeda, dan dia tahu harus meminum cawan kematian itu saudara. Dan dia berkata lagi, saudara, kehendakmu yang jadi. Nah, kemudian lagi saudara, yang ketiga saudara, ya, dan yang ketiga saudara, doa, dia mengucapkan ayat 44, dan ia mengucapkan doa yang itu juga. Tuhan juga berkata, doanya yang ketiga adalah, ya, jika tidak mungkin, saudara. Jadi doa yang ketiga sama dengan doa yang kedua. Artinya ketiga kali dia datang kepada Bapa, yang pertama masih berpikir, mungkin aku bisa tidak melakukan kehendak-Mu hari ini Bapa, tetapi jangan kehendak-Mu, tapi jangan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu. Saudara, artinya apa saudara? Artinya sebuah penguasaan diri akan membuat kita sadar bahwa sebenarnya Tuhanlah, kehendak Tuhanlah yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya ada di gereja ini untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Kita mengutamakan kehendak Tuhan. Kita ingin ngerti rencana Tuhan. Kita ingin ngerti, ingin diberkati Tuhan. Ya, amin. Tapi kita ingin ngerti rencana Tuhan. Hari-hari ini terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis. Tapi mari kita bergerak untuk menguasai diri agar kita mampu mengubah segala sesuatu yang sulit menjadi pertolongan Tuhan nyata. Karena apa saudara? Hari-hari yang sulit ini kadang tidak bisa diprediksi. Hanya Tuhan yang sanggup mengendalikan dan menolong hidup kita. Maka orang yang menguasai diri juga akan bersandar penuh kepada Bapa dan berkata, kehendak-Mu yang terjadi. Ayo sekarang, mulai sekarang kita belajar untuk menguasai diri, kehendak-Mu yang jadi. Ya, kalau Tuhan izinkan kita sakit, kehendak-Mu yang jadi, ya toh. Tuhan pasti tolong kita, saudara. Jangan takut, ya. Kalau kita dalam kehendak Tuhan, Tuhan yang tolong kita. Amin. Tuhan yang sertai kita, Tuhan pimpin kita. Kalau itu kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, Tuhan memberikan kesulitan di tengah jalan waktu melayani, disuruh ke seberang Danau Galilea. Murid-muridnya, saudara, menghadapi badai. Mereka takut, ketakutan, saudara. Tetapi saudara, Tuhan datang menolong dan memberikan mujizat. Bukan hanya mujizat waktu mengalami badai, tetapi mujizat di dalam pelayanan setelah mereka ke seberang Danau Genesaret. Jadi itu double porsi, saudara. Kalau Tuhan kita melakukan kehendak Bapa, kita akan mengalami lebih dari satu hal. Lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita doakan, karena kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup
kita. Nah, saudara, mari kita ingatkan diri kita terus, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ya, punya masalah berat apapun, bilang apa Bapak Ibu? Biar kehendak-Mu yang jadi. Engkau tetap baik, Engkau pasti tolong. Saudara, Tuhan gak akan pernah biarkan kita. Ya, saya pernah ngalami minus, saudara ya. Sering saya ceritakan saudara. Ngenes saudara, tapi saudara Tuhan pasti angkat. Ya, makin kita makin menyerah kayak Tuhan Yesus menguasai diri dengan penyerahan total, maka Tuhan makin mudah membentuk hidup kita. Yang terakhir, yang kedua, mari kita menjadi tenang, memiliki ketenangan bersama dengan Tuhan. Kata tenang di sini dari kata sophroneo, saudara. Kata sophroneo ini artinya adalah pertama, saudara, menjadi sehat dan waras. Bukan cuma sehat, saudara. Hari ini ya kita pakai standar prokes, protokol kesehatan. Hari-hari ini banyak yang sakit. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga ngalami meriang, saudara, sakit juga. Tapi puji Tuhan, tolong Tuhan dan sudah alami sembuh. Nah, banyak yang sakit, banyak bahkan yang terpapar kena virus corona. Ya, saudara. Ada juga yang sehat, saudara. Tapi sehat tidak cukup. Perlu apa namanya? Waras, saudara. Orang sehat nggak waras, ada nggak? Ada, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya boncengan sama istri naik motor, saudara, ke sana selatan, ya toh, daerah selatan sana. Wah, ketemu orang gila, saudara. Orang gila kayaknya edan anyaran nih, saya pikir, wah, iki edan anyaran gimana? Saya bilang, loh, kok ngerti Pak? Lah, urung tahu enak, cuma dia pertama kali saya lihat ya gitu. Tapi masih bersih, saudara. Badannya masih bersih, bajunya masih agak marlente, saudara. Tapi saudara, seminggu kemudian lewat lagi, saudara, ya kan? Udah mulai kumel, hitam, kotor pokoknya. Karena gila, nggak waras, saudara. Nggak sempat, sudah nggak punya kesadaran untuk dia ngopeni dirinya. Nah, yang dibutuhkan hari-hari ini adalah anak-anak Tuhan yang sehat, tapi juga waras. Yang sehat dan waras katakan amin. Nah, puji Tuhan, kita percaya kita orang-orang yang dimampukan Tuhan untuk terus yang mengalami yang namanya sophroneo, artinya menjadi sehat dan waras. Tapi bukan hanya sekedar sehat dan waras secara kelihatan manusia, tapi sehat dan waras dalam pemandangan firman Tuhan. Nah, artinya apa? Melatih yang namanya mengekang hasrat kita, melatih pengendalian diri. Mari kembali, saudara. Mari kita kembali ke Matius 26 ini. Bagaimana orang yang menjadi tenang itu akhirnya, saudara, lead atau memimpin, dan akhirnya doanya mengubah yang namanya kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan kekal. Pasal 26, saudara, ya. Tuhan Yesus menjadi tenang, ya. Orang yang menjadi tenang, saudara, di sini artinya adalah orang yang makin menyerah di dalam ketenangan, ya, akan makin dewasa. Orang dewasa itu makin tenang. Jadi kalau tanda orang dewasa itu makin tenang, gak cepat kalut, ketakutan, galau dan lain sebagainya. Makin tenang, makin dewasa. Nah, makin orang tenang dan menyerah, maka orang itu akan makin punya pengertian. Jadi orang dewasa itu cirinya punya yang namanya roh hikmat dan pengertian. Hikmat tanpa pengertian gak bisa dilakukan. Ya, dapat hikmat tapi nggak bisa menerapkannya gimana, ya. Saya misalnya mau baik sama Pak Yuli TB. Wah, Pak Yuli TB lebih kaya dari saya. Maksud saya mau memberkati dia. Tanpa pengertian saya bisa kehilangan waktu atau kehilangan kesempatan untuk memberkati Pak Yuli TB. Betul? Tapi ketika ada hikmat Tuhan dinyatakan, Tuhan pun memberi roh pengertian, maka Tuhan akan kasih cara untuk kita melakukannya. Nah, makin kita tenang, makin kita berpengertian. Berpengertian sama siapa, saudara? Sama suami, sama istri, gitu, sama teman-teman, anak-anak, sama orang tua, sama rekan-rekan pelayanan, rekan pekerjaan, sama orang bawahan kita pun. Kita akan makin berpengertian. Orang mau sedek-sedek, gitu, saudara. Karena apa? Nggak ngerti konteksnya, ya. Jadi keadaan orang kan masing-masing beda, saudara. Betul nggak? Kita harus belajar mengerti. Setiap orang punya kesulitan yang berbeda, punya waktu yang berbeda, cara mereka membagi waktu. Pekerjaan juga berbeda-beda.
Makanya mari kita belajar untuk memiliki pengertian di dalam ketenangan ini, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Lihat di pasal 26 ya. Mulai dari ayat yang ketiga kali Tuhan Yesus mengalami perubahan juga. Waktu Tuhan Yesus berdoa pertama kali ya, kemudian respon Tuhan ya, setelah dia berdoa kepada Bapa ya, setelah ayat 39 ya, setelah itu ia kembali, ayat 40 saudara, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya ya, dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, respon pertama ketika Tuhan berdoa, dia datang kepada muridnya, tapi muridnya tidur ya. Mungkin Petrus ngoroke paling banter saudara ya, sehingga Petrus dimarahi ya. Kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam toh? Dimarahi saudara. Apa yang disampaikan Tuhan ini benar gak Bapak Ibu? Benar. Ini kebenaran firman Tuhan. Tapi cara Tuhan Yesus menyampaikan dengan keras, dia tegur Petrus saudara. Tapi toh kemudian dibiarkan Tuhan. Tuhan berdoa kedua kalinya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dan kemudian ia pergi kedua kalinya berdoa. Nah, kemudian dia kembali kepada murid-muridnya setelah berdoa, ayat 43. Ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ia membiarkan mereka. Tadi pertama Petrus saudara, mungkin Tuhan anyal saudara ya kan, suruh doa malah tidur malah ngorok ya kan, seneni sama Tuhan, dimarahi. Tapi yang kedua kali Tuhan membiarkan karena Tuhan tahu matamu sudah berat. Kita lihat yang ketiga saudara. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ya, ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, ya kan? Lihatlah, saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Istirahatlah ada titik, kemudian kata lihat itu ada jeda saudara, jadi nggak langsung ya. Jadi kemudian setelah disuruh tidur, istirahat, kemudian Tuhan melihat orang-orang yang menangkap dia datang, baru mereka dibangunkan. Saudara, makin Tuhan tenang ya, makin Tuhan berpengertian. Dia berpengertian sama murid-muridnya. Melihat Petrus yang awalnya tidur, dia tegur langsung dengan keras. Kedua kalinya dia makin tenang, makin berpengertian, tidak ditegur, sudah dibiarkan. Karena Tuhan tahu, kamu ini Petrus ya, kamu cuma Simon. Kalau bukan anugerah Tuhan, anugerahku kata Tuhan Yesus, kamu tidak akan pernah bisa menjadi rasul yang memenangkan banyak jiwa. Sama, hari ini Tuhan sedang melihat kita saudara. Dia sedang berpengertian kepada kita, melihat kita saudara yang sedang kesulitan, sedang bergumul, sedang mengalami kehidupan yang berat, ujian dan tantangan. Dia penuh pengertian kepada kita. Dia tahu bahwa kita ini siapa sih saudara. Hanya anugerahnya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Anugerah Tuhan yang menolong kita untuk bisa lepas dari krisis ya, dan bisa memproteksi kita dari penyakit-penyakit di luar sana. Tuhan berpengertian, tapi Tuhan ingin kita juga memiliki pengertian. Kalau orang tidak punya pengertian, apa yang terjadi saudara? Mari saya lihat saudara, pasal 26 ayat 69 saudara. Apa yang terjadi dengan Petrus yang makin diajak Tuhan doa 3 kali, makin tidur, makin kencang saudara. Apanya? Ngoroknya saudara. Nah, mari kita lihat mulai dari ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Perhatikan ayat 70 saudara. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Waktu Petrus ditanyai oleh hamba perempuan, ya, kamu murid Yesus, dia berkata, aku tidak tahu apa maksud. Dia menggunakan etika situasi saudara. Pura-pura tidak tahu saudara. Pura-pura gak kenal Yesus. Saudara, waktu dia bergerak lagi, mari kita lihat saudara, apa responnya saudara. Ketika ia pergi ke pintu gerbang,
seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Saudara, tadi cuma etika situasi, aku gak kenal dia. Apa maksudmu? Tapi kemudian yang kedua, Petrus bukan hanya sekedar menyangkal, tapi dia bersumpah tidak kenal Yesus. Tambah parah, saudara. Yang ketiga, ayo kita lihat. Maka kemudian ayat 73, maka tak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ya, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Saudara, makin orang tidak menyerah sama Tuhan dan kehendaknya dan firman-Nya, orang tidak akan tenang. Makin tidak punya ketenangan, orang itu tidak akan pernah bisa menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk. Dia makin mengutuk Tuhan dan bersumpah. Oleh karena itu Petrus sadar, saudara. Maka beliau tuliskan di surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 yang kita baca sama-sama tadi, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Petrus mengalami masa sulit itu. Dia makin tidak menguasai diri, makin tidak tenang, saudara. Makin kalut, dia makin mengutuk Tuhan. Dia makin mengutuk Sang Juru Selamat. Tetapi beda dengan Tuhan. Makin tenang, makin menguasai diri, dia makin punya pengertian. Orang yang makin punya pengertian akan ngerti, saudara. Coba lihat kanan kirinya, saudara. Tengok kanan kiri, saudara, sebentar aja. Ya, akan mengerti. Oh, saudara kan? Oh, tiba-tiba pakai masker, itu pantesan nggak ngomong-ngomong, ya kan? Karena dengar firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan lebih berpengertian dengan suami kita. Kita akan lebih berpengertian dengan istri kita kalau kita tenang. Masalah akan selalu ada, tapi percaya ketika kita menguasai diri dan tenang, maka kita akan makin melihat kenyataan bahwa Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Saudara, satu kesaksian saya sebut, ya. Saya persilahkan untuk worship leader dan pemain musik maju ke depan. Kesaksian dari teman pelayanan kita satu tim, saudara, yang hari-hari ini sangat memberkati, saudara. Beliau Kristen sudah lama, sejak bayi, saudara. Tapi kemudian karena dia jadi orang yang akhirnya nakal, saudara. Dan kemudian dia tinggal di masa kelam, kehidupannya begitu kelam. Dan akhirnya singkat cerita, dia menikah dan dijodohkan oleh ibunya dengan orang yang tidak dia suka, tetapi orang itu orang yang berpengaruh, saudara. Berpengaruh, saudara. Dan kemudian mereka menikah, saudara. Dan kemudian suatu kali dalam perjalanan hidupnya, kemudian ibu ini bertobat terima Tuhan, ya. Sekalipun dah Kristen dah kecil, ya, tapi dia nakal, saudara. Dan dia bertobat terima Tuhan Yesus dan benar-benar hidup baru. Dia mau berubah, saudara. Apapun Tuhan, aku tanggung konsekuensinya. Maaf kata, saya sudah cerita sama beliau dan beliau boleh untuk dipakai kesaksian. Beliau jadi istri kedua, saudara. Jadi istri simpanan. Dan kemudian dia memutuskan untuk meminta cerai. Karena apa? Karena dia sadar hidupnya rusak dan dia tidak mau merusak rumah tangga. Tapi suaminya tidak bolehkan dia, bahkan menganiaya, saudara. Bahkan diancam dan lain sebagainya. Hampir ditembak. Karena apa? Karena suaminya juga seorang, ya, berbeda agama, garis keras radikal, ya, saudara. Tapi kemudian mereka bersama, tapi berpisah kemudian beberapa waktu. Dan ibu ini sempat diajak untuk kembali tapi tidak mau. Dan kemudian pernah juga dia mau ditembak dan mau dianiaya dan lain sebagainya. Tapi ibu ini tetap percaya Tuhan. Nah, suatu kali, saudara, waktu datang dan ditanya, ya, apakah Yesus itu yang membuat kamu meninggalkan aku? Dia bilang, iya, karena aku mau bertobat. Karena aku percaya Yesus menyelamatkan hidupku dan semua orang.
Kemudian orang itu mengambil ya saudara Alkitab ibu itu dan kemudian disobek saudara. Ini toh yang membuat kamu, sebelum disobek dia berkata, ini yang membuat kamu mau meninggalkan aku. Dia berkata, iya. Kemudian diambil Alkitab ini disobek di tengah saudara, seret gitu kan. Tapi ibu ini berkata, kalau kamu membunuh saya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sobek Alkitab itu, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Singkat cerita, akhirnya ini ditinggal di depan ibu ini, plus saudara. Dan kemudian pria ini pergi. Saudara, kemudian pria ini mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang, saudara. Kemudian kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan, sehingga dia harus diopnam di rumah sakit. Dan kemudian pulangnya pun belum bisa berjalan, lumpuh. Hanya bisa berbaring di rumah. Nah saudara, singkat cerita, bapak ini saudara meminta ibu ya yang sudah menjadi mantannya untuk mendoakan dia saudara. Ya, ibu ini datang dengan penguasaan diri ya kan dan ketenangan. Dia sudah tunggu waktu untuk bisa mendoakan mantannya ini saudara. Dia tunggu waktu cukup lama hingga proses berat dia jalani. Akhirnya dengan penguasaan diri dan ketenangan dia datang, berat loh saudara. Hampir sempat dibunuh kan. Dia doakan. Sehari tidak langsung sembuh saudara. Pulang ya kan. Beberapa waktu lagi datang dengan ketenangan. Dengan penguasaan diri saudara. Dia doakan. Belum sembuh juga. Pulang. Yang ketiga dia doakan lagi. Dan kesekian kalinya saudara. Doanya dijawab. Mantannya kakinya sembuh. Dan mengalami kesembuhan. Saudara, ibu ini diberkati tanpa bertemu langsung. Diberkati dari Bapak, dia dapat berkat banyak saudara. Tapi apa yang menjadi doanya? Bahwa doa sanggup mengubah segala sesuatu. Terjadi ketika dia punya ketenangan dan penguasaan diri. Mari kita miliki penguasaan diri dan ketenangan. Dan terima setiap jawaban doa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan karena Dia mengerti, Dia peduli hidup kita.